Cuman kadang kita menengok orang tidak ada cobaannya, padahal semua cobaan. Suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami Dracula. Istri baik, suami baik, anak jahat. Anak soleh, menantu nyiblorong sundil bolong. Anak baik, menantu baik, suami baik, istri baik, tetangga repot. Jadi nggak pernah lepas kita. Kita hidup ini macam nyetir di jalan tol. Ini kayaknya kalau udah lewat truk ini selesai, ketemu truk yang lebih besar. Ini kayaknya kalau selesai truk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Ya. atas kesempatannya ke sini. Menurut saya ini luar biasa sekali untuk kami. Ini berkah menurut saya, karena begitu orang di luar yang katanya istirahat nggak bisa mendatangkan kita di sini untuk cepat. Amin. Saya panggil Beri aja karena saya lupis. Bapak Ustaz Batubara. Oh, saya panggil Beri. alat kita sesudena. Ya, Oras. saya dari Natal, Madinah. Ya. Ustaz, saya supaya jangan menjadi konfus atau supaya ditafsirkan mengenai tiga hal tadi yang sambil poinnya. Satu takdir, yang kedua tobat, yang ketiga cobaan. Di dalam Ustaz tadi mengatakan bahwa kita sudah ditakdirkan 50 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan takdir kita. Tapi di Al-Quran juga dikatakan bahwa apapun yang kamu lakukan itu adalah karena akibat tanganmu sendiri. Lalu yang ketiga tadi Ustaz mengatakan dengan tobat. Nah, pertanyaan saya, apakah kita ini, karena kalau Rasulullah atau Nabi-Nabi mungkin bisa cobaan, apakah kita ini bagaimana membedakan antara cobaan dan hukuman atau asal? Ya, karena saya seperti sendiri, insya Allah dari dulu karena saya orang kampung, dari dulu juga saya lulus perguruan tinggi, juga dihembus kepala saya oleh Syekh Muarmais gitu. Insya Allah. Saya tidak pernah melakukan yang namanya maaf yang korupsi, dan terbukti tidak ada uang pengganti, tidak ada korupsi. Dan saya malah bersyukur karena pada saat saya bisa kejaksaan juga luar biasa, makanan enak, masjid dekat, semua fasilitas enak. Cuma keluarga yang tidak siap. Di sini juga kayak kita udah beberapa kalinya haji, persis seperti Raudah di karpetnya. Saya malah bersyukur gitu. Jadi tolong Ustaz sampaikan ke kami bagaimana membedakan apakah ini kita cobaan atau asal dengan tadi adanya takdir itu, dan bagaimana kita untuk membersihkan, karena katanya ini hablum minas bukan hablumullah, dia bisa bertobat. Bagaimana supaya urusan hablum minas kalau memang ada kita bersihkan supaya ini menjadi kita bersih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pakai celanalah celana yang necis. Kalau mau ingat tentang Palestina, maka pandanglah Pak Lubis. Jadi dua yang di ujung itu duluan. Habis itu baru dua. Bagaimana cara confuse kami? Apakah ini karena perbuatan tangan kami? Padahal di dalam Al-Quran kata Pak Lubis ayat yang mengatakan karena perbuatan tangan manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena tangan sendiri. Tapi Ustaz tadi mengatakan sudah ada takdir tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan nanti kalau ini orang confuse, menjawabnya juga pas ditanya jaksa, kenapa kau lakukan ini? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, Pak. Kata jaksa, bodoh aku jadinya, kata jaksa. Iya kan? Maka menjawab pertanyaan Pak Lubis ini, ada ulama dari Suriah namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menulis satu kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia ini ada kalanya dia bisa memilih dan ada kalanya dia tidak bisa memilih. Musayyar dia tak bisa memilih, mukhayyar dia bisa memilih. Kapan kita bisa memilih? Saya mau minum di dalam gelas atau minum dari botol, bisa milih atau tak bisa? Bisa. Saya milih dalam botol. Kenapa? Supaya saya tidak merepotkan orang cuci gelas. Saya minum dalam botol. Menjadi orang Mandailing Natal atau menjadi orang Bugis Makassar, bisa milih atau nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ada dulu malaikat datang, kau mau jadi Lubis atau Nasution? Nggak ada. Makanya nggak boleh kita ejek orang karena sukunya, nggak boleh. Tapi ada yang kita bisa memilih antara pacaran atau tidak,
antara makan riba atau tidak, dengan penuh kesadaran. Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih hati, Allah kasih pikiran, Allah kasih tenaga. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, wa taqwaha, ada jalan takwa. Setelah penjelasan antara bisa memilih dan tak bisa memilih, bisalah kita klasifikasikan mana yang datang takdir dari Allah yang kita tak bisa mengelak, dan mana yang pilihan kita. Yang paling jahat adalah sudah jelas-jelas salah lalu mengkambing hitamkan takdir. Itu dua kali salahnya. Pertama dia salah pilih, yang kedua takdir. Pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Tangkap. Kenapa kau minum khamar? Dia minum khamar, hukumannya 40 kali cambuk. Minum khamar. Iya, pas ditanya, kenapa kau minum khamar? Kata dia, Allah sudah mentakdirkan aku minum khamar. Kata Umar bin Khattab, cambuk dia 40 kali, kasih bonus. Kenapa kata yang menghukum 40 kali? Karena dia minum khamar, tambah hukuman tambahan karena dia sudah tidak sadar, bahkan menarik ayat untuk melegitimasi kesalahannya. Jadi kalau kita salah, kita bertaubat, taubat nasuha, Allah mengampuni kita. Insya Allah tidak confuse lagi mana yang takdir, mana yang pilihan kita. Yang poin yang ketiga adalah yang mana yang cobaan. Berat kali cobaan ini Pak Ustadz, besar kali. Kalau berat namanya cobaan, kalau ringan cobain. Coba tunjukkan ke saya siapa nabi yang hidupnya nggak ada cobaan. Nabi Adam cobaannya buah kuldi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menghadapi anak Habil dan Kabil. Nabi Ibrahim yang kita sebut namanya dalam salat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim lahir menghadapi ayahnya Azar, tukang buat berhala. Menghadapi masyarakat menyembah berhala, menghadapi masyarakat menyembah bulan bintang. Menikah dengan Hajar, Hajar tak punya anak. Menikah dengan Sarah, tak punya anak. Hajar punya anak. Umur 86 tahun punya anak. Anak disuruh asingkan ke Makkah, berpisah dengan anak. Setelah anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, disuruh sembelih anak. Tidak ada hidup ini yang nggak ada cobaan. Semuanya penuh dengan cobaan. Cuman kadang kita menengok orang, enak kali kau ya, jalan sana, jalan kemari. Aku nggak bisa pergi. Kenapa? Karena aku kena cobaan, bisulku di sini. Lalu kata orang yang berdiri, kau nganggap aku nggak ada cobaan. Aku pun dari tadi jalan sana sini ini, aku berbisul juga. Di mana? Di sini. Kita ini sebetulnya punya bisul semua. Cuman kadang kita menengok orang tidak ada cobaannya, padahal semua cobaan. Suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami Dracula. Istri baik, suami baik, anak jahat. Anak soleh, menantu nyiblorong sundil bolong. Anak baik, menantu baik, suami baik, istri baik, tetangga repot. Jadi nggak pernah lepas kita. Kita hidup ini macam nyetir di jalan tol. Ini kayaknya kalau udah lewat truk ini selesai, ketemu truk yang lebih besar. Ini kayaknya kalau selesai truk ini selesai, ketemu mobil tangki yang ancaman kebakarannya lebih hebat. Sampai kapan berakhir? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa, keluar ruh dari badan, dan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Selesaikah? Belum. Masih ada lagi yang lebih hebat dari jaksa. Marabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Selesai, nunggu sampai ditiupkan sangkakala, sampai akhirnya hari kiamat. Kita pun berdiri, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tegak berdiri di padang mahsyar, panas terik, menunggu dapat syafaat. Belum lagi timbangan mizan, belum lagi hisab penghitungan amal, belum lagi titian siratal mustaqim, sampai akhirnya salamun qaulam mir rabbir rahim.
barulah kita selamat, karena bunyinya salamun, salam, selamatlah kamu. Itu maka baca Yasin 3 kali kita ulang, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, barulah tenang di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam keadaan tenang ke dalam surga. Selama hidup ini karangnya tajam, anginnya kencang, puting beliung, kapal pecah, dipukul ombak, diempas gelombang. Memang sudah begitulah hidup ini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, mati, sakit, wa thamarat, kurang buah-buahan, paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka terkena musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ada orang Pak Ustadz yang buat haram, buat maksiat tapi hidupnya senang, tenang, kenyang, jabatannya tinggi? Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj, azab yang tertunda. Dibiarkan Allah begitu-begitu supaya azabnya. Tapi kadang orang ini kalau kita kasih pengajian begitu, engkau dibuat Allah susah, sakit supaya kau bersih dari dosa. Ada orang yang dibiarkan Allah, itu namanya istidraj. Kalau gitu saya pilih istidraj aja lah Pak Ustaz. Ini bukan pilihan, bukan kita memilih ini. Menurut ilmu Allah, kau lebih baik azab di dunia. Sampai ada manusia ini tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, dia berjalan di atas muka bumi ini tak ada dosanya sama sekali. Berdosa dia sedikit langsung dihapuskan Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, sakit, susah hati, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Itu cara Allah menghapuskan segala silap salah dosa kita. Mudah-mudahan segala yang kita terima ini menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita insyaallah. Apa yang bisa membuat kita sabar? Wasta'inu bis sabri was shalah. Banyak-banyak sholat. Sholat itu maknanya sholat, sholat itu maknanya zikir, sholat itu maknanya ingat, sholat itu maknanya sadar, sholat itu maknanya baca Quran. Maka kalau kita lakukan ini dengan penuh kesadaran, Allah yang akan meringankan dada kita. Banyak-banyak baca surat Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang melapangkan hati kita ini Allah. Buya Hamka menulis tafsir bukan di kamar pakai AC, laptop, komputer, ndak. Justru ditulisnya tafsir di tempat yang menurut orang dia akan stres dan depresi. Justru tafsirnya selesai. Seorang ditangkap di Mesir, dimasukkan ke dalam tempat yang sempit, sengaja tempat dia dibuat di bawah tanah yang pengap, cahaya hanya masuk dari lubang jendela, dan disitulah tempat pembuangan sampah yang busuk. Ditulislah tafsir dengan bahasa terindah di dunia, dengan karya tafsir aliran sastra. Nama tafsirnya Fi Zilalil Quran. Kertas-kertas yang ditulis cantik indah itu lolos dibawa oleh adiknya. Lalu kemudian adiknya membawa ke percetakan, dicetak tafsir Al-Quran ini yang baru beberapa lembar juz sampai ke Irak, dibaca oleh presiden Irak. Cantik sekali bahasanya. Siapa yang nulis? Penulisnya sedang berada di dalam. Presiden Irak menelpon presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, tolong yang nulis tafsir ini jangan dihukum mati, karena indah sekali tafsirnya, supaya diselesaikannya 30 juz. Kalau bisa jangan dia dihukum mati. Lalu kemudian datanglah orang masuk ke ruangan dia membawa pena. Tolong tulis minta maaf ke Gamal Abdul Nasir. Kalau kau mau minta maaf, kau tak jadi dihukum mati. Apa kata yang nulis itu? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang setiap hari bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haram hukumnya menuliskan permintaan maaf kepada orang yang zalim. Sampai akhirnya 1966
Waktu pagi itu datanglah orang ke ruangan dia untuk mengajarkan dia talqin. Nanti waktu kau mau mati, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia tersenyum. Apa kata dia? Kau mengucapkan la ilaha illallah karena ingin cari makan. Aku digantung ini karena la ilaha illallah. Apakah kau mau menyempurnakan drama ini? Kau mengajarkan aku la ilaha illallah karena kau mau cari makan. Aku digantung nih karena memperjuangkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya digantung. Kenapa dia setegar itu? Dibukakan rahasianya oleh Syekh Abdul Hamid Kishik dalam khutbahnya. Karena ternyata malam terakhir itu dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang hanya takutnya sudah hilang, tersisa hanya kepada Allah. Besarkan Allah di hatimu. Dunia ini kecil, tak sampai setengah sayap nyamuk. Besarkan Allah dalam kalbumu, maka semua ucapan pandangan manusia itu terasa kecil. Maka dia tengok tiang gantungan itu macam lambayan malaikat yang akan menyelamatkan dia. Apa kata dia di muqaddimah tafsirnya? Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang tahu rasanya kecuali orang yang pernah merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuq. Jadi kita hidup ini adalah tentang masalah rasa. Ada orang yang tapi rasanya lepas karena Allah sudah menolong dia. Tak ada yang bisa menolong kita. Puncak daripada segalanya adalah ketika kita mampu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bijahi nabiyika Muhammad nabiyur rahmah. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan hari Jumat, dengan kemuliaan sholawat, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan Asmaul Husna, kami mohon kepada Engkau, lapangkan hati kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan segala hajat. Ya rafi'ad darajat, Engkau yang mengangkat segala derajat. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat dunia, hajat akhirat, hajat pribadi, hajat keluarga, terutama yang dapat melapangkan hati kami, memudahkan urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa liman hadarana, semua jamaah kami ini ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma kama jama'tana fi hadzal yaumil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada saat yang mulia waktu subuh, Engkau kumpulkan kami pada hari yang mulia hari Jumat, kumpulkan kami nanti bersama orang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat paling mulia surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada lagi penutup terakhir. Ada ikan di dalam angkong. Cukup sekian, matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.